Halo semua. Oke, halo semua. Hari ini kita lanjutin yang kemarin mungkin ya. Ya, Tapi- yang berminggu-minggu lalu itu. Iya, yang kalian udah tonton di malam tahun baru kalian. Ya, Kalian nonton kan di malam tahun baru kalian? menemani kalian yang kalau sendirian gitu ya, pas tahun baruan. Sama toko Bang Api, sama Iya. kita. Karena kita sengaja upload pas tahun baruan. Iya. Kalian nonton apa? Kalian matiin. Kan Nonton, tapi ya? uploadnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Jam 7 malam guys. Setiap hari Minggu ke berapa kita nggak tahu. Kita nggak janji. Apaan tuh? Oke, kayak gitu. Iya. Jadi part 2. Part 2 hari ini kita akan lanjutin sesuai janji kita kemarin. Kita bahas apa kemarin? Kita kemarin ngomongin soal superhero. Ya, ini berikut cuplikannya. Ya, ada beberapa cuplikan. Di sini cuplikannya. Dan hari ini kita muncul satu figur baru di sini. Iya. Jadi nanti kalau kita bahas apa, kita figurnya sesuai. Jika nanti misalnya kita bahas, kita susah capek editnya udah. Iya. Kita lanjutin aja langsung nggak pakai lama-lama. Iya. Masih ingat nggak kemarin bahas apa aja kita? Kita kemarin bahas soal Tor doang kan, inget doang kan? Inget Tor doang kan? yang gini. Terakhir buat Kita kemarin bahas hero apa yang kita suka dan nggak suka. ada yang nggak suka, mau Ada. cosplay jadi apa? Benar, dari Apakah kita Indonesia. perlu superhero? Ini list pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah bikin kemarin ya. Sampai pertanyaan 7. Sekarang kita lanjut Oke. ke pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya itu Ngantuk guys. ada ada ungkapan ya kalau villain itu orang baik yang tersakiti. Villain. Oh, musuh ya. Musuh, Hmm. villain itu musuh di dalam film superhero ataupun komik apapun itu. Iya. Jadi ada yang bilang tuh sebenarnya orang jahat itu adalah orang baik, tapi yang tersakiti. Sehingga dia jadi jahat, makanya mau balas dendam. Jadi jahat, gue nggak mau sendiri aja dah yang merasakan penderitaan ini. Semua orang harus sama merasakan penderitaan yang sama. Revenge. Revenge, ya. Setuju apa enggak? Bahwa semua villain adalah orang baik yang tersakiti. Betul. Enggak sih, enggak setuju sih. Karena ada beberapa bagian villain ya, atau nggak film superhero yang villainnya memang jahat. Nggak ada background story, dia itu orang baik dulu jadi orang jahat gitu. Kalau yang kayak misalnya kan orang baik tersakiti kan misalnya yang gue inget tuh contohnya Spider-Man tuh, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man yang main si Andrew Garfield. Elektronya itu kan dia sebenarnya fans berat sama si Spider-Man-nya, tapi enggak di notice, enggak di akui lah, kurang dipandang gitu loh. Ya. Jadinya dia kerja di labnya itu, terus kecebur kan dalam kolamnya, Isi belut listrik. disebut listrik, kenalah jadi elektro dia kayak Ya. gitu. Itu kan dia orang baik sebelumnya, jarang jahat. Sama kayak Sandman juga, Oh iya benar. Sandman juga gitu kan. Dia sebenarnya orang baik, bahkan endingnya pun dia juga Bantuin. iya bantuin justru kan. Benar, bantuin Bisa, Spider-Man. Iya, karena dibilang anaknya Mau diingat sebagai orang yang baik. iya, dia fokus ke anaknya banget lah. Benar. Sangat bapak ya. Ya. Kayak gitu. Tapi ada beberapa yang memang dia tuh jahat dari dulunya gitu. Emang punya otak tuh jahat gitu. Contohnya? Punya jahat gitu. Contohnya, yang jahat tuh kayaknya ini. Kalau Joker kan enggak dong. Joker kan kelainan jiwa, Iya, kan ada gangguan jiwa. justru dia kan ditekan kan masyarakat. Ya kan? Ada Iya. filmnya waktu itu Joker ya. Ya. Bukan Joker. Gangguan jiwa itu dia, delusi. Hmm. Siapa ya yang jahat tuh emang jahat ya? Jangan-jangan kali ya. Kadang-kadang punya villain itu punya idealisme masing-masing. Kayak punya perspektif terhadap dunia itu masing-masing. Contoh kayak Thanos juga. Thanos kan kalau menurut dia bukan orang jahat, justru dia mau menyelamatkan Bumi. universe bahkan kan, Bener. dengan menghilangkan setengah ini. Tapi kan buat orang-orang yang lain tuh ngerasa impact yang dihasilkan tuh terlalu Besar. terlalu besar gitu, sampai masa sih setengah bumi dihilangin gitu tiba-tiba kan. Makanya terjadi kekacauan gitu dan segala macam. Setuju sih tadi itu. Dia bukan disakitin gitu loh, Tapi dia tapi dia mau punya idealisme menciptakan masing-masing. kondisi ideal di otak dia. Iya,
gimana seharusnya bumi ini atau universe ini berjalan. Nah, betul. Jadi dia belum tentu tersakiti gitu loh. Iya sih. Tapi itu pun juga menurut dia juga bukan tindakan yang jahat menurut dia. Dulu pada nggak ngerti. Iya, lupanya nggak ngerti. Iya. Bahwa untuk menyelamatkan bumi ini supaya tetap ini harus dikurangin porsi populasinya. Tapi jadi kontradiktif sih. Ya kontradiktif karena kan mungkin ada cara lain. Iya. Ya selain kayak gitu kan. Bisa aja dia snack, dia bikin apa gitu kan. Munculin resource yang berlimpah-limpah gitu. Tapi mungkin dia ngerasa karena keserakahan manusia juga ya. Yang nggak bisa berubah meskipun resource ada. Betul, dan sifat serakah dan sifat egois masing-masingnya juga. Jadi ya udah, munahin aja. Spesies manusia pakai spesies sendiri gitu kan, kayak Ultron kan juga kan. Kalau Ultron kan dia mengebantai Spider-Man superhero gitu. Karena suka ngerusak gitu. Benar sih, idealisme dari setiap villain itu kadang yang bikin mereka buat tindakan mereka itu terlihat jahat gitu. Iya, padahal belum tentu kayak gitu. Kalau yang susah sih. Kalau yang kelihatannya jahat banget tanpa ada idealisme dan emang gila aja gitu ya, nggak kebayang ya siapa ya. Tapi misalnya nih kayak Godzilla. Okay. Godzilla lawan Ultraman kan. Wah, Ultraman kan membantu lawan alien monster gede gitu. Emang Godzilla berbuat jahat? Godzilla pakai insting gue rasa. Iya kan, kayak hancur-hancurin aja. Human kan. Kok kayak apa? Nature aja kan. Iya, monster, dia butuh makan, dia butuh hidup, buat bertahan hidup untuk spesiesnya sendiri gitu. Tapi ya karena dia lupa. Tapi ada film Godzilla yang dari mana yang dia muncul Godzilla? Dari Jepang. Enggak, tapi dari bawah laut. Wow. Yang kakinya panjang banget itu. Yang mime kakinya panjang banget. Oh iya. Gini. Oh, iya, benar. Dalamnya laut itu semana. Kakinya ngit. Iya. Palanya nongol di atas. Iya. Kakinya dalam banget. Iya. Atau mungkin dia udah bisa ngapung. Pokoknya asal usulnya dari bawah laut lah intinya lah. Terus akhirnya tapi ada Godzilla berapa gue lupa, dinarasikan orang yang mengusik ke tempat tinggal dia. Telur dia lah, ini dia lah gitu loh. Digangguin akhirnya dia marah. Ya makanya kan. Jadi belum tentu, tergantung perspektif sebenarnya. Kalau di film-film fiksi kayak gitu kan biasanya ada tiba-tiba plot twist kan, ternyata ujung-ujungnya ternyata dia cuma mau selamatin anaknya, misalnya Godzilla gitu ya, mau nyelamatin anaknya karena anaknya jadi bahan eksperimen. Ya emaknya marah lah. Benar, mak mana yang nggak marah? Iya, emaknya mana? Makanya juga pasti marah. Iya. Iya. Harusnya marah gitu. Iya. Meskipun pada akhirnya pulang-pulang juga lu sih. Iya, kenomel lagi. Lu tapi sih. tetap sayang kan. Tapi tetap sayang. Pasti dibelain dulu. Sekarang ya mama. Sarangnya mama. Gitu. Ya jadi tergantung ya, kita harus lihat motifnya dan nggak selalu apa yang nggak cocok sama kita itu kita anggap jahat. Betul. Yang menurut kita salah belum tentu salah. Kita harus lihat sampai akhir gitu loh. Iya. Jangan kayak lihat perspektif dari depan, wah dia lakuin ini nih. Padahal kita belum tahu nih alasannya kenapa gitu kan. Pasti ada mental dulu. Iya, kita langsung wah nih gitu. Nggak boleh. Menarik. Iya. Hidup juga gitu ya. Iya. Banyak aspek hidup juga. Kita suka judge orang dari luar. Jadi harus tahu whole story-nya dari berbagai sisi, siapa yang terlibat, baru tarik kesimpulan. Iya. Meskipun kesimpulannya dia juga jahat, masih ada chance. Betul. Setiap orang bisa berubah. Next, lanjut. Jadi villain nggak selalu orang baik tersakiti. ya. Bisa jadi itu ada plot story-nya ya. Set. Nah, kalau ngomongin soal villain tadi, lu lebih prefer mana? Enggak sih, ini nggak nyambung ya. Lu pilih apa, bisa superhero? Lu lebih suka superhero atau ceritanya DC Universe? DC apa panjangnya? Nggak tahu. Apa komik ya? Gua kurang tahu. Atau Marvel, Universe Marvel. Kan dari dulu nih mereka berdua ini Compete. Apa? Dua yang paling top lah. Iya, top Top. soal cerita superhero. Superhero.
selalu dibanding-bandingin lah. Kalau dibanding-bandingkan. Ini dengan ini Iya, dengan ini. bahkan case-nya suka pindah-pindah dari Marvel pindah ke DC, DC ke Marvel. Ya, kalau di saling perfilman ya, di perfilman. Gitu. Kalau di komiknya juga, maksudnya hero ini ini kan mereka dari tahun 1890-an berapa? Jadul lah, dari jadul, dari Udah komik. 100 tahun kayaknya udah ada deh. Ya, baru diadaptasi ke film. 100 tahun sih. 100 tahun harusnya ada. Iya. Gua nggak baru tahu pastinya, nanti kita ke komik ke ini. googling Nanti ya. kita searching Ya. ini hasilnya ternyata mereka mulai dari sini, tahun segini. Nah, mana yang lebih gua suka? Iya. Gitu ya. Ada yang berubah sih. Jadi awal-awal ngikutin superhero mulai dari Iron Man pertama, Oh, itu tuh keren buat gua. Keren, orang bisa masuk dalam baju robot, bisa keluar laser, bisa terbang. Tapi ada masanya juga jadi bosen gitu loh. Ceritanya gini doang. Sampai peak-peaknya makin lama itu sampai di Infinity War. Endgame. Ya, itu Marvel dah sampai phase itu tuh masih Marvel lah. Kenapa Marvel? Karena banyak Easter egg-nya. Iya, seru cari ininya ya. Iya, berasa nih maksudnya apa sih? Nanti di belakang ternyata hubungannya sama ini Iya, ternyata gitu. Nyambung. Kayak misalnya kita ngomongin siapa? Sampai ke Thanos itu kan perjalanan panjang kan? Iya, Hampir progresnya 20 tahun. 20 ada kali. 2006 ke 2018-an. 10 tahun lebih lah, Iya, anggaplah ya. 12 10 tahun lebih lah. Itu kan sampai lawan Thanos, semua yang berjalan itu kan lama banget gitu kan, Iya, di build story-nya. Ketemu hero 1, hero 2, hubungan ini sama ini, baru ketemu Thanos gitu kan. Betul. Itu menarik untuk diikutin gitu. Terus banyak konspirasi teori lah. Wah, Nanti ini nih kayak ini nih kan orang yang baca komik sama nonton film jadi saling Iya. ini kan, saling berteori kan. Menurut komik begini, tapi kan wah. direkturnya Kevin Feige itu kan suka bikin plot twist gitu kan. Apaan enggak gitu loh. Karena Yang di bikin komik ya karena bisa bikin universe baru kan. iya, idenya lain lagi gitu kan. Kadang yang di komik harusnya begini, kenyataannya enggak gitu, ada yang beda gitu. Nah, fans berteori. Gue sih nggak baca komik, gue ikutin film doang gitu. Karena kalau ikutin komiknya lagi, gue kayaknya males sih. Panjang gitu loh. Banyak banget. Ya, contoh Spider-Man-nya banyak banget. Iya, di Spider-Verse itu luas banget ternyata. Iya, ada Spider-Man volume ini, ngomongin ini. Ini sama siapa? Bingung lah, males lah. Gitu lah, ya kan? Sampai setelah Endgame, turun rasanya. Berasa Marvel kok gini-gini aja. Ya, sensasinya itu udah mulai hilang ya. Iya. Kayak Miss Marvel. Miss Marvel itu kan quote unquote penerusnya si Captain Marvel sebenarnya. Tapi kayaknya kok kurang seru gitu ya. Terus habis itu muncul lagi apa? Yang terbaru nih belum ada lagi kayaknya. Belum ada lagi. Oh, itu The Eternals. Oh, itu yang Eternals. ini ya, apa? Film Dewa. series tapi ya? Tapi film series kan? Enggak, film satuan, movie. Oh, movie juga. Yang dewa-dewa ada yang lari cepet, Oh, iya. ada yang bisa keluarin laser, yang ada ininya loh, siapa? Iya, si ini. Ada Warlock. Iya. Nah, kok begitu filmnya gitu. Gue keluar bioskop, apaan sih ini? Gitu. Tapi makin menurun gitu. Nah, malahan DC yang dulu di underestimate, yang dalam quote unquote jualannya itu Batman, Superman. Udah, yang lain kayak apaan sih? Nggak kedengeran lah. Yang cuma dikenal orang Batman, Superman. Ya, sempat Suicide Squad ya. Suicide Squad itu pun buat gua apaan sih? Gue kurang suka. Sama yang Harley Quinn tuh, ada Harley Quinn Bird of Prey. Yang kita nonton, ingat ya, kita nonton. Itu kurang menurut gua. Berasanya nggak klimaks gitu loh. Karena beda, superhero-nya beda ya. Karena mereka tuh kayak nggak punya skill kan, kayak nggak punya super power gitu loh. Ya, Kayak Harley Quinn kan nggak ada super power. ya modal gila aja. Ya, Bukan dia kejebur ya? dia kejebur ke dalam chemical, terus Nah. jadi gila. Ya tapi belum, mungkin ada kelanjutan nanti mungkin. Jadi punya super power mungkin ya. Entahlah. Nggak tahu. Tapi di film satuan dia, tadi gue bilang Bird of Prey kalau nggak salah, itu tuh dia cuma pukul-pukul aja. Koreografi pakai- akrobat, pakai pukulan stick, baseball. Ini bagus banget sih itu, si siapa? Margot ya. Oh ya, betul. Jadi kurang lah. Sampai muncul Aquaman.
Nah, seriesnya baru punya super power tuh. Iya. Wah, keren-keren tuh. Aquaman itu keren banget menurut gue. Satu, yang pertama Aquaman 1 kita ngomong ya. Wah, keren banget nih film. Wah, DC bisa bangkit di otak gua gitu kan. Terus akhir-akhir ini baru keluar nih Aquaman 2 nih. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton. Tapi menurut gua kurang. Malah Turun lagi. Iya. Kayak Karena mungkin mereka lagi build up story mungkin untuk Justice League yang berikutnya mungkin. bisa jadi, entahlah. Tapi berasa kurang aja. Berasa kayak diulang lagi aja gitu. Cerita-ceritanya kayak ya udahlah, simple lah. Gak ada yang wah, gak ada hal yang baru menurut gua. Kalau gua kasih nilainya mungkin 6,5 lah dari 10 lah gitu. Nah, jadi entah nih Marvel apakah naik lagi atau enggak. Tapi malahan yang menurut gua seru tuh seriesnya Marvel What If. Wah, itu what if sih. Itu ada muncul season 2 kan? Ya bentar lagi ya katanya mau Udah keluar. Udah keluar. Gua belum nonton. Belum nonton juga. Iya, Ya udah guys, kita episode nonton 6. sama. Enggak ya? Udah episode 6 Bukan langsung jebret semua. kayaknya ya. Tapi udah keluar season 2. Gua belum nonton, tapi gue yakin tuh bagus sih. Banyak karena kan what if kan. Ini what if. Ternyata di Gimana? universe lain dia karena yang di what if yang pertama tuh plot twistnya tuh ternyata wah banget loh. Iya. Bikin mind blowing ya. Tapi awal-awal mungkin kalian bosen ya. Iya. Ini apaan sih gitu. Nonton Apa sampai tamat, last episode baru paham. Iya. Oh, Episode 5 udah mulai seru. 4 lah. 4 Empat, ending, 4, 5. 4 ending udah bikin apa secret apa hiddennya. Kok wah. Iya. Sampai 8 baru keren banget. 8 episode 8. Keren banget. Kalian yang lihat botak-botak itu, kalian lihat nanti deh dia ngapain deh. Si bapak botak pala gede itu di Iya. awal-awal. Siapa namanya? The Watcher. The Watcher. Wah, keren banget. Gitu. Nonton. Gitu. Jadi ya imbang lah menurut gua. Satu tadi di atas turun, sekarang turun naik tapi stuck. Iya, jadi beda-beda ya. Belum ada yang wah banget gitu loh. Kalau gitu kayak dulu lu pernah cerita pas lu suka ngikutin series The Flash. Flash itu Yang- DC juga bener. Ya, suka crossover sama Arrow. Iya, kalau itu Wah. banyak banget tuh. Itu sekarang season 7 atau 8 kali Wah. si Flash tuh. Panjang banget. Season 1 seru karena dia baru obtain power kan. Baru dapat kekuatannya bisa lari cepat. Wah, ayo makin cepat Mach 1, Mach 2, Mach 3 gitu. Sampai dia bisa ke masa lalu lah, ke masa depan lah. Ceritanya udah makin rumit ya. Udah makin rumit. Di crossover lagi. Ntar ketemu sama yang ini, ketemu yang ini. Ini siapa? Ya gue harus nonton semua gitu. Iya. Belum lagi ada satu episode gitu. Dia semuanya kayak Avenger gitu. Lawan satu hero gitu. Oh, benar. Ini siapa ya gitu. Oh, jadi harus nonton semuanya. Harus nonton semua. Terus makin lama berasa kayak film Indosiar. Kadang dia udah mati nih, hidup lagi, tapi ikut yang lain, series yang lain, pindah gitu. Oh. Misalnya dia di keluarga The Flash, Hmm. pindah di keluarga Arrow, Hmm. nanti mati, hidup lagi, tapi karakternya beda, tapi yang peranin dia. Hmm. Jadi, aduh, lalu aku bosen juga ya isinya, Oh. nggak kelar gitu. Jadi kayaknya harusnya ditamatin, tapi Tamatin. karena masih cuan gitu ya, masih Iya. ngasilin, bikin Keluarin lagi terus, Habis ide ceritanya. berasa bosen gitu. Jadi gue nggak ikutin lagi sekarang. Masih lanjut Bang? Masih sampai hari ini masih lanjut. Terakhir berapa tahun lalu itu ya? Wah itu lama. Lu inget kan pas gua Iya, ngobrol itu kan? 4 tahun lalu ya. Wah Masih lanjut buset. masih lanjut sampai hari ini, sampai gua udah nggak tahu ini lagi ngapain. Males gua ngikutin lagi. Gitu. Iya, Itu kalau seriesnya. Jadi kalau DC sama Marvel ya beda lah, sama sih gue juga. Iya. Nggak bisa nentuin kayak zaman dulu, era-era yang masih kayak dari nonton TV dulu tuh, kayak tiap tahun baruan, tiap Oh, iya. kan pasti ada tuh film superhero Iya kan. iya. Film Batman, Bener. Poison Ivy, itu gimana? Iya, iya. Berkali kan itu. Sama Robin. Sama Robin, Beku di bener. es. Iya, beku di es bener. Iya. Lawan yang itu Ice itu siapa? Yang Penguin. Yang Penguin bener. Iya. Itu sering banget tuh kan, itu kenanya DC. Marvel bahkan justru nggak ada di filmnya. Bener. Nggak ada. Bener. Nggak ada. Dulu DC Dulu bener. DC Superman ada tuh. Ya. Ya Batman Robin lah. Paling Iya. sering muncul lah. Makanya Iya. mulai masuk Marvel itu kan 2008 2010-an lah baru mulai rame gitu. Jadi ya awal dulu DC terus juga Marvel. Tapi kalau dari segi cerita sih sebenarnya sama-sama bagus ya. Ada sama-sama nggak bagusnya juga gitu. Betul. Ada momen mereka bagus, momen mereka nggak bagus. Iya. Jadi emang selera aja sih. Selera aja, betul. Lebih suka yang mana gitu. Kadang
bukan kadang sih, ada juga hero di Marvel sebenarnya kekuatan yang kayak gitu tuh di DC juga ada. Iya, justru makanya kan dulu orang sering compare, ini siapa yang bikin duluan nih? Iya. DC, oh nanti Marvel juga bikin, cuma versinya dikit beda. Iya. Kita nih original dari Marvel nih, DC ikutin tapi dikit lagi beda. Bener, ditweak dikit-dikit aja. Iya. Kayak di Marvel ada si siapa tuh namanya itu Mekari ya, yang di Eternals lari cepat. Di DC kan ada si Quicksilver itu. Quicksilver ya. Ya, yang dengerin Walkman dulu sambil lari itu. Pakai goggles satu warna abu-abu. Saudaranya Wanda. Itu Marvel. Ya udah, DC itu, yang itu Yang berarti DC itu Flash. DC The Flash. Ya udah, The Flash bener. Iya, Oh iya deh, bener deh. Sama ini kan. Yang pakai goggles itu punya Marvel ya, di X-Men ya. X-Men. Oh iya bener, di X-Men. Iya benar, itu The Flash. Nah, itu mirip kan? Mirip. Kekuatannya mirip-mirip. Sama-sama banyak duit itu si Iron Man sama Batman. Ah, bener. Komparasinya. Bener. Kalau Superman sama Hulk kali. Bukan, sama ini Vision, betul. Iya, sama Vision. Terbang juga. Bener. Gitu. Iya. Banyak kan mirip-mirip. Mirip. Jadi tergantung kalian pilih yang mana. Ya ini kayak gitu. Next. Sebenarnya kalau gue tergantung ceritain mana yang bagus gue tonton sih. Tergantung lah. Nggak ada yang gue pro Marvel banget, DC. Ya mungkin harus baca komiknya ya, mungkin biar lebih kata orang memang di komik itu lebih berasa gitu. Iya. Next. Wah. Tadi kan kita ngomongin superhero. Superhero itu kan kekuatan-kekuatannya doang kita ngomong ya. Yang notabene fiksi gitu. Nggak ada yang bisa lari secepat itu. Betul, iya. Nggak ada yang bisa keluarin laser dari mata. Terbang. Nggak ada gitu. Nah, tapi ini kan yang ini pertanyaan ini semua orang punya. Nggak superhero pun punya. Which is apa? Karakter. Nah, ini apa sih? Karakter yang superhero tuh menurut lu harus punya. Karakter. Kita ngomongin karakter. Sifat ya? Sifat, betul, sifat. Ya. Kira-kira superhero tuh punya sifat ini gitu. Apa ya? Ini kan nggak perlu jadi bisa keluarin laser dari mata, bisa dong. Nah. Apa? Dari gua dulu misalnya. Masa baik? Doang, simple banget. Nah. Kalau menurut gua rela berkorban. Ya. Mau berkorban. Iya. Gitu. Karena ya kalau nggak berkorban dia kan punya taruhan kan. Taruhannya dia harus lawan yang jahat. Yang jahat itu kan supernya, powernya gede kan. Punya chance dia bisa mati. Ya. Nggak mati pun at least benjol-benjol lah. Pakai cambuk sana sini lah. Cambuk. Iya. Jadi pasti dia akan kena hit lah, kena damage lah. Ya kan? Bahkan even sekuat Superman aja bisa ditonjokin gitu. Iya. Ditusuk kryptonite juga bisa mati, bener, gitu kan? Betul. Jadi rela berkorban. Kalau mereka mau pentingin diri sendiri, ya ngapain gue kabur aja gue. Bahkan mereka punya privilege dan punya kesempatan lebih tinggi untuk survive. Ya. Gue pergi aja, nggak akan mati gue. Mau urusin gituan. Ada yang lain nanti. Aja. Ada yang lain nanti. Iya, hancurin aja. Gue mah nggak apa-apa lah. Ya cuman kan itu sifat itu yang bikin mereka tuh mau untuk lawan si jahat itu. Kalau lo apa? Tadi untuk rela berkorban kayaknya bahkan nggak cuma diri sendiri, maksudnya bukan dia rela berkorban pakai dirinya juga gitu. Dia bisa juga mengorbankan waktunya dia, keluarganya dia. Banyak lah yang dikorbanin, bukan cuma kayak diri sendiri doang gitu. Justru kan kayak ngorbanin apa yang dia punya, walaupun nggak langsung ke dia gitu ya. Itu juga bisa. Kalau menurut gua kayaknya rajin ya. Bener. Bisa juga. Rajin ya. Rajin. Kalau dia nggak rajin kayaknya apa-apa ada, wah dia kan misalnya kan bisa radio kan, polisi gitu kan. Ada nih kejahatan di sini. Ntar dulu 5 menit lah. Bener. Udah kacau deh. Apalagi si Spider-Man tuh. Iya, suka deket radio kan. Deket radio kan, iya. kan pasti ada. Ini di jalan ini. Wah, kalau masih ngantuk gitu kan, mager udah. Bener. Bahkan jarang banget di shot scene dia lagi tidur leha-leha gitu. Iya, kita kayak berantem mulu, pergi mulu. Iya, baru bentar. Ada lah di radio, ada apa lah gitu kan. Jago tuh berarti, ngantuk-ngantuk.
Ada ngantuk, ada kan waktu ada momen yang dia capek banget kan. Awal-awal di yang eksperimen 2 kayaknya ada di cerita-cerita yang dia wah kepepeten telat sini, telat sana kan. Terus sampai capek akhirnya udah tidur aja istirahat bentar. Bangun lagi. Berantem lagi. Enggak, beda film. Beda Lupa lagi. pokoknya tapi ada superhero maksudnya ya rel berkorban untuk tadi kan dia lagi rel berkorban untuk punya sendiri. Dan harus aja gercep juga mungkin ya. Gerak cepat. Bener-bener eco service. Tinggi eco service mereka. Iya. Jadi kalau ada apa, set langsung ini gitu. Nggak pakai Set, mikir. set. Nggak pakai mikir langsung. Sudah langsung ke sana dulu gitu kan. Yoi. Urusan pribadi ke belakangan dulu. Iya. Yang penting orang lain dulu. Satu sisi jadi ini backfire Backfire. juga ya buat dia. Maksudnya satu sisi kalau dia ada orang yang dia sayang atau keluarga yang mereka punya gitu ya, mereka berkorban lagi untuk itu kan. Benar. Meninggalkan itu ya demi ini jadinya wah chaos lah. Banyak sama kehidupan kita juga kayak gitu kan. Gak salah, Nggak kehidupan salah, kita gitu. juga begitu. Betul, biasanya kan kayak gitu. Benar. Ada urgency ya apa namanya Prioritas. prioritas yang kita kadang-kadang wah ini harus ini dulu nih ya. Ini kayak nanti dulu deh gitu. Iya. Bahkan bisa korbanin keluarga kita. Iya makanya. Iya. Ya, kayaknya ini lebih penting gitu loh. Makanya kita sering terjadi lah itu. Betul. Meskipun kadang gue suka nggak setuju juga sih. Maksudnya harus imbang juga gitu loh. Jangan sampai terlalu pentingin orang lain. Juga. Betul. Yang ring satu yang di sekitar kita malah terlupakan. Gitu. Jadinya orang lain mulai diurusin. Betul. Padahal di rumah ada keluarga nggak diajak ngomong, nggak diajak Betul. interaksi. Sama teman sendiri bisa happy gimana? Tapi Benar. sama keluarga sendiri? Bener. Rencana plan sama temen banyak. Iya. Mau nongkrong sana, nongkrong sini. Sama keluarga jarang dipikirin. Pulang udah malam tidur pergi lagi. Ya. Ini kita nggak mungkin siapa-siapa Nggak ya. mungkin siapa-siapa. Kita juga kayak gitu. Kita juga gitu kadang Kita ada masih fasenya. belajar. Iya. Sebenarnya. Sampai di momen-momen kadang tuh biasa, wah iya ya kasihan ya. Dia udah kehilangan. Biasa kehilangan baru mau sadar. Betul. Kasihan itu, ya. aduh selama ini gitu. Iya, adalah kita mau spend time lebih banyak lah Betul. sama keluarga lah, sama teman-teman yang deket lah. Ya, sampai tunggu menyesal guys. Jangan sampai tunggu terjadi baru kita sadar. Betul. Ya, meskipun nggak gampang juga memang. Hmm. Kadang tawaran A lebih menarik daripada B gitu kan. Ya, dan kadang kita ngerasa ya masih bisa besok lah. Iya, orang tiap hari ketemu. Iya kan, nggak akan kemana-mana orangnya. Iya. Nggak ada yang tahu waktu. Nggak ada yang tahu. Kita bukan makhluk immortal soalnya. Betul, kita bisa hilang. Kita ada waktunya. Iya, terbatas. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi manfaatin dengan baik momen yang ada. Melo. Balance lah. Iya. Oke. Next. Ayo dong, pertanyaan dong. Nah, pertanyaan gua nih berarti. Pertanyaan gua nih, berarti. Apa sih bacanya? Coba sih. Ini guys, gue literally gue bacain ya. Gua baca. Superhero paling hebat menurut modelan kayak gimana? Superhero paling hebat menurut lo itu yang kayak gimana sih? Superhero siapa? Paling hebat. Paling hebat. Bukan lo yang paling lo suka, yang paling hebat Yang menurut kayaknya- lo. Kayaknya ini nggak mungkin kalah gitu ya. Nggak mungkin kalah. Superhero ini. Superhero. Nggak boleh villainnya ya. Nggak boleh. Superhero. Wah, gue kurang tahu. Superhero yang paling hebat ya? Kayak yang masih Atau enggak yang belum ada pun nggak apa-apa. Lu ciptain misalnya, kalau lu ciptain superhero ini nggak bakal kalah ya. Yang kayak gimana? Yang punya karakteristik apa? atau punya kekuatan apa? Punya kekuatan apa gitu misalnya? Waduh, susah menangkainya ya. Kayaknya yang memanipulasikan waktu aja udah jago banget ya menurut gue, kayak Doctor Strange gitu. Oh iya. Soalnya bisa terjadi diandu lagi gitu ya. Iya. Udah OP banget ya. Dewa aja nyerah. Si Dormammu kan sampai nyerah. Oh iya. Udah keluar aja lah, capek gua gitu kan. Ya, I came to bargain. Dormammu. Masukin Iya. line di sini nanti. Bener. Oh? Masukin line suaranya di sini. Udah garuk-garuk. Katanya butuh tantangan. Iya, oke. Gampang lah. Ya, Kalau gua gitu. Mengatur waktu, ini bisa mengatur waktu. mengatur waktu ya, dimensi waktu ya. Dimensi waktu. Oke. Kalau gua yang defense tinggi, yang dipukul sama siapapun, ya udah, nggak apa-apa.
damage-nya nggak ada. Kan kadang kita suka mikir yang paling sakit yang bakal menang, yang kritikalnya tinggi kan, yang sekali gebuk, bam, gede, ledakannya kemana-mana gitu kan. Tapi kalau sekali gebuk gede, tapi ditonjok dikit mati juga gimana gitu kan. Anggaplah dia tonjokannya gede, terus diselundupin sama si Ant-Man gitu, misalnya kecil-kecil, masuk di seret mati. Ya. Kalau gue lebih pentingin yang defense-nya tinggi, yang diapain pun healingnya cepet lah gitu lah, healingnya cepet. Contohnya si itu, si siapa namanya, Wolverine. Oh, Wolverine kan diapain juga nggak kenapa-napa nih, healingnya cepet sampai dia tua. Sampai tua kan, tapi pas masih biasa-biasa itu kan dia cepet loh, ditembak nggak kenapa-napa, digoreng di samurai nggak kenapa-napa. iya. Tapi kalau dia kena spellcaster gitu kan dia lemah ya kayak gitu biasa. Iya kan tuh. Spellcaster itu di hipnotis gitu. Enggak lah, dikasih magic apa, dibakar hidup-hidup atau gimana segala macam. Kayak ada scene deh dibakar ya dia. Lu inget gak dia pertama kali masuk ke ini, dia dapat kekuatan, dia kan dia dimasukin tabung gitu kan. Nah, Terus keluar, vibranium. tiba-tiba keluar jadi besi kan. Sebelumnya kan dia tulang kan, jadi besi kan. Terus habis itu dia ceritanya balik ke tahun 1945. Oh. Lagi ada bom Zaman Hiroshima. Zaman perang. Semua masuk ke dalam situ, ke dalam apa? Tempat persembunyian, Sumur. tutup gitu kan. Kena radiasi dong, bakar-bakar mukanya gitu, semua orang mati. Dia kebakar-bakar gitu juga. Oh iya, kena radiasi. Tapi dia pas keluar dia bener lagi. Gitu, saking cepet health generation-nya. Gitu. Jadi kalau buat gua nggak bisa mati lebih kuat, atau sulit untuk mati lebih kuat daripada yang juga ya, berarti Deadpool juga berarti. Iya, daripada yang tonjokannya sakit atau kritikal gitu. Oh. Ya superhero beda-beda sih sebenarnya sih. Beda. Ada kelemahan sama kelebihan sih, pasti sih. Nggak ada yang perfect sih. Kalau Itu gue sih. sih. Kalau kalian gimana? Gimana? Menurut kalian superhero siapa yang kayak, wah nggak mungkin kalah nih? Kita Atau kalah. susah banget nih. Kalau semua diadu nih, kumpulin nih, Yang diadu. paling Yang bener. bertahan terakhir, nah dia. Ini Pak. Siapa tuh? Ya. Atau nggak kita kasih contoh misalnya. Kalau misalnya Doctor Strange lawan Oh, kita bikin ini Iron match ininya ya. ya, Ini lawan ini siapa menang, Ya. nanti sampai final siapa menang gitu ya. ya contoh misalnya Iron Man. Oke, dong. Pilih aja siapa menurut kalian yang paling bakal bisa bertahan sampai akhir dan kasih alasannya. Betul. Biar terjadi perdebatan. Silakan. Oke, next. Gue. Tapi kan gua. Emang Masa iya? lu tapi ini. Oh iya. Ini 2-3 pertanyaan lagi kali ya. Hah? 2000 maksudnya. Oh iya. Oke, kita lihat ya. Pertanyaan berikutnya. Wah, Wah. ini dia nih, pertanyaan pamungkas. Kalau lu punya powernya, ini lu punya power, kegunaan power lu nih bisa grant someone power. Jadi power lu bisa memberikan orang power. Lu pilihannya mau semuanya sama, semua orang powernya sama, equal, jenisnya sama, ininya sama, atau beda-beda. Beda-beda dong. Kenapa? Biar unik aja, biar variasi. Walaupun nanti nggak balance ya, mungkin. Tapi kan semua plus minus pasti. Kalau mereka ini kayak gua nonton film apa itu ya, mereka itu benar tuh literally dia dapat power dari orang, dikasih power, tapi beda-beda powernya gitu. Dan semua power tuh punya keunikan, kemampuan dan kelemahan masing-masing gitu. Jadi powernya itu terbatas, cuma bisa dilakuin kalau kondisi tertentu terpenuhi gitu misalnya. Film anime deh kayaknya itu. Oh iya. Film apa? Di anime ada. Anime. Anime. Tapi punya chance saling membunuh. Oh iya. Kalau semua sama itu berarti nanti faktornya jadi, kalau nggak faktor hoki, faktor ini dong, trait yang dia punya awalnya gitu loh. Misalnya fisik, kondisi tubuh, kecerdasan dia, pengetahuan dia gitu. Iya. Jadi mendingan ya udah beda-beda aja semua. Jadi tinggal semua orang manfaatin kemampuannya masing-masing.
Tapi ada trait yang pertama lagi itu juga dong. Iya, Sesuai tapi fisik kan yang tetap ada. tapi kan berarti kalau biasanya kalau ini tujuannya apa ini ya? Kasih power gue nggak tujuannya apa? Ya misalnya dia layak lah, atau misalnya Nah, ya. Terus nanti hidupnya setelah dia dapat power dia buat apa? ya tergantung. Misalnya lu punya misi, Misi? atau lu melihat hidupnya sengsara banget, Heeh. jadi lu mau come to help, Mhm. atau memang power lu memang lu harus kasih ke semua orang, lu harus. Iya. Jadi setelah orang itu dapat powernya, maka di dunia itu apa yang terjadi? Maksudnya lagi ada apa gitu? Maksudnya Misalnya lagi mau lawan satu hero, satu villain yang luar biasa, sendiri nggak bakal bisa, harus 1.000 orang misalnya. ya udah kasih power beda-beda berarti. Beda-beda ya. Beda-beda biar musuhnya bingung gitu kan, hafal ini punya power ini, punya power ini. Oh iya. Udah pusing kali gitu. Mau pencet kotak harus segitiga. Mau up or down. Bisa pencet. Iya, salah pencet Mau gitu pilih ya. asal pencet. Bener. Iya, Kalau pasti begitu ya. Bener. Kalau sama udah ketebak ya pencet kotaknya. Iya terus. udah, iya. Wah ajarnya semua sama semua. Bener. Satu tahu udah ini gampang. Bener. Tapi kadang perbedaan itu membawa perselisihan gitu sih. Iya sih. Padahal kalau kita bisa maknai dengan baik, itu Iya, bagus saling ya. melengkapi. Saling melengkapi, bener. Betul. Makanya kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya itu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Aduh, PPKM ini jeblok ini. Lupa masa. Aduh, udah bener. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa apa itu? Bahasa kayaknya Sanskerta. Nggak tahu. Coba correct me if I'm wrong. Kalau kalian nonton, kalian tahu, kalian lagi baru ulangan, kalian tulis bukan itu. Bahasa. Yang benar tuh bahasa yang pasti bukan bahasa India, bukan. Bukan Indonesia. Sanskerta kayak. Mungkin ya. Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal satu. Iya. Ika nggak tahu lah pokoknya, tapi Tapi pernah artinya oh iya, aku pernah baca breakdownnya tuh. Breakdown. Bhinneka apa, tunggal apa, ika. Jadi beda-beda bisa membawa perpecahan, tapi bisa membawa unity. Betul. Saling melengkapi. Tergantung kita maunya gimana. Turunin egonya atau mau ya udah mau gue paling kuat. Ini kan pasti ada yang lebih kuat secara pandangan orang gitu ya. Atau ya udah karena gue tahu gue paling kuat, yang itu lebih lemah, tapi di saat yang lemah itu malahan yang lebih kuat jadi gue. Nah, saling melengkapi. Oke? Gue ngantuk banget. Kita kopi dulu apa? Next. Udah Aduh. sih. Kok mau ambil sendiri ah? Ini Tangannya bau. Mau sendiri. yakin gue nih, ini pertanyaan gue bongkas. Wih, tanya gua. Coba kasih contoh film superhero yang nilainya bagus. Nilainya bagus. Bukan Apanya nih? ulangan. Maksudnya apa? Story-nya? Makna filmnya, maksudnya Oh, makna filmnya. nilai yang bisa kita ambil gitu loh. Coba Oh. referensikan buat para pemirsa. Berapa? Butuh berapa? Ya bisa, boleh terserah berapa. Dua ya, dua ya. Ya, boleh dua berapa. Misalnya kayak terkenal itu kayak Spider-Man kan. Iya. The Great Power apa? Great Power. Great power comes with great responsibility. Nah, itu kata Uncle Ben Yoi. atau Bibi May. Oh iya, Iya kan? di universe lain tuh yang ngomong Bibi May. Beda-beda, ada yang Beda. ngomong si ini siapa beda-beda kan di Spider-Verse banyak banget itu. Pokoknya Benar. quotes yang utamanya Quotes-nya itu lah. Iya. Yang artinya Kita dikasih kekuatan itu semakin besar karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus kita tanggung juga. ahui. Iya, maksudnya semakin seimbang gitu. Betul. Seperti ya gitu lah. Kayak jabatan-jabatan di pemerintahan kan juga kan, semakin power kita tinggi ya karena semakin Jabatan kita tinggi. jabatan tinggi kan kuasa kita kan tinggi kan. Benar. Bisa memerintah, membuat peraturan baru segala Iya. macam. Tanggung jawabnya tinggi. Kayaknya gue jangan bahas-bahas kesini deh. Coba apa? Coba. Bahas ini. Tahun 2024 nih sudah. Ya betul. Bentar lagi coblos. Coba. Oke, kita lanjut. Film mana yang maknanya bagus atau bagus secara overall story? Nilai-nilainya yang diambil. Overall Ah. story itu beda cerita maksudnya. Makna nilai yang bisa diambil. Makna ya yang bisa kita terapkan kepada kehidupan kita. Kira-kira itu ya memberikan Superhero ya.
Film superhero, kan kita lagi bahas superhero, jangan film Hmm. film yang lain. Tapi ini ganti tema lagi. Gua Flash. Flash, wah gua belum nonton loh. Kenapa tuh? Karena terima aja. Kan Flash itu kan berhubungan dengan space and time. Dia itu punya eh, yang bikin dia jadi Flash itu Flash yang lain, Ah, which is yang bunuh mamanya. ya, oke. Ya, intinya nilainya apa? Intinya adalah terima kenyataan yang ada. Jangan coba untuk merubah apapun yang sudah terjadi. Walaupun bisa Walaupun itu hal yang buruk. walaupun bisa mengulang waktu kembali ya. Bisa jadi dia punya ability itu. Bikin maknya hidup lagi bisa. Tapi ada hal Tapi yang lain. ada konsekuensinya pasti. Dan gak ada yang tahu itu terjadi untuk apa, ajarin lu apa. Nah, itu. Ya, jadi terima aja. Pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Enggak pun jadi kesaksian buat orang lain. Dalam konteks orang lain bisa lihat, oh dia udah begitu aja, dia bisa survive loh. Gua alamin hal yang sama, ya gue juga bisa. Pasti. Iya. Gitu. Flash. Itu yang pertama. Terus si Flash ini tuh kalau di yang series sih ya, kita nggak ngomong yang Barry Allen yang di DC paling baru itu agak kocak sih itu sih. Kurang banyak, kurang nilai itu. Iya. Menurut gua kurang nilai. Menghibur Aja dia ngelawak lah. Ya. Yang Flash itu dia tuh baik hatinya tuh tinggi banget gitu. Rasa empatinya tuh tinggi gitu. Nah, dua itu. Hah, satu? Baru satu The Flash. Maksudnya nilai di Flash itu Oh. dua. Superhero lainnya bisa diambil nilainya lagi. Kalau dari kira-kira dari film Batman itu nilai-nilai apa yang bisa kita ini? Batman. Oke, karena Batman di sini. Batman, Money is power. pakailah uang kalian sebaik-baiknya Iya, supaya bisa jadi Batman. membantu halayak ramai. Karena kalau nggak ada duit, si Batman nggak bisa apa-apa. Iya. Kurang tahu ya. Kayaknya sih gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Dia cuma bisa, oh dia punya sifat persuasifnya tinggi coy, Batman. Politiknya bagus ya. Iya, lu ingat gak di film Aquaman, dia kan, Justice League ya. Dia kan yang ngumpulin, Iya benar. Mereka ini. dia cari si Aquaman. Aquaman pertama kali nggak mau ikut. Lu tahu gak Aquaman di sini ada yang disebut Aquaman yang suka nolongin nelayan-nelayan. Apaan tuh? Bilang si Aquaman nggak mau ikut. Tapi beberapa kali ikut. Dia kayak tim leadernya nih, Iya. si Batman nih. Padahal dia nggak punya kekuatan power gimana. Si Barry Allen juga dia yang cari. Ibaratnya tuh di Iron Man nih. Iron Man kan yang ngumpulin kalau di Marvel. Nick Fury maksud gua. Tapi Nick Fury cuma ketemu Iron Man yang pertama kali. Iya. Sisanya dia yang cari tahu. Iya. Si Iron Man. Si Peter Parker yang temuin siapa? Iron Man. Big Widow. Nick Fury. Udah sama Nick Fury. Oh iya benar. Captain America Nick Fury deh. sama Nick Fury. Iya, Nick Fury. Thor Fury juga. Emang Agent Shield. Kan itu yang palunya kan ada di situ kan dikepung sama ini Agent Shield kan. Oh iya deh. Ini. Gua harus nonton lagi berarti. Gitu. Batman. Dia sifat persuasif ya, sifat ininya ya. Leadernya lah. Leadership-nya Benar. bagus. Leadershipnya bagus. Jadi walaupun nggak punya power. Iya. Iya. Dia bisa, benar, nggak punya power tapi Iya. persuasif orang, bikin orang mau ikut sama kita. Iya, dan mempercayakan bahwa tim ini akan berhasil. Betul. Bagus. Batman. Nonton guys. Justice League. Justice League. Pas ini. Yang Snyder Cut ya. Jangan yang Yang itu Snyder, Snyder Cut. Itu. Full version. Full version. Tanpa edit. Tanpa ini. Enggak dong. Green screen semua. Ada editnya. Ada Tapi edit. lebih bagus. Tapi yang cut-nya bagus. Ya. Kalau lu siapa? Kalau gua tadi Spider-Man udah cukup satu. Spider-Man aja. When the great power comes with the great responsibility. Responsibility. Udah cukup itu. Udah. Kayaknya Satu lagi apa? Ada lagi. Ada jarang nonton lah. Jarang nonton. Jarang. Jarang nonton superhero, jarang. Superhero siapa lagi ya? Jarang. Yang Kalau- ada nilai itu nggak banyak sebenarnya. Banyak justru intinya sih sebenarnya ada general nilai lah. Yang penting jangan nyerah.
yang sering banyak kayak lu wah down karena musuhnya kuat nih semacam, jangan nyerah. The Power of Friendship juga ada. Nah, banyak kan. Tapi kan itu general banget kan. Kalau yang unik-unik kan baru cari. Kayak gitu. Oke. Berikut. Satu. Habis efek tahun baru guys, masih Hangover deh. belum ini apa? Ini udah nggak usah lah ya. Kekuatan apa yang mau dimiliki di role superhero? Nah, bingung gak lo? Coba gue ulang. Kekuatan apa yang mau dimiliki? Tanda kurung di role superhero. Coba jelasin. Ini beda. Ini kan dulu. Coba lu jelasin. Oh, kekuatan apa yang mau dimiliki? Dia juga bingung, gue rasa. Ini nih, kampanye doang nih. Nih guys, Bingung. Dino superhero maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Dia tulis siapa? Lu? Iya. Kekuatan apa mau dimiliki? Dino Wow. superhero. Jadi kekuatan yang belum ada, yang belum pernah lu tahu lah. Di bawah kolongan ini tidak yang baru. Wow. Semua sudah ada. Hanya belum di discover aja. Belum di discover. Iya, makanya coba lu discover, coba. Lu kasih gue beban ya. Kan gacha tangan kan. Ini. Aduh. Ini. Kekuatan Kekuatan apa lah? yang mau dimiliki? Iya, Dino superhero benar. Jadi yang superhero sekarang itu jangan dipakai lagi, udah ada. Misalnya kemampuan untuk membuka botol tanpa membuka botol gitu misalnya. Apa Jadi sih? kalau mau minum gak usah buka botol, langsung dia kebuka. Ngapain langsung itu nggak haus lagi? Ya udah, iya kan ada aja kayak gitu. Kemampuan apa ya? Yang menciptakan udah ada sih Green. Gue sih suka Green Lantern sih. Green Lantern. Iya. Oh dia bukan, dia kan memproyeksikan ya. Dia pikirin aja keluar di cincinnya. Tapi kan emang asli itu ininya. Enggak dong, ininya doang kan. Wujudnya doang. Sehingga gua wujudnya doang ya. Bisa dipakai kali. Tapi hijau orang yang warna lain. Maksudnya dia gelas, maksudnya jadi gelas. Iya. Terus ngapain dia Enggak, proyeksi? tapi bisa di ini apa Dipegang bisa. dipegang. Jadi alatnya bukan di cinta. Dulu nonton. Green Lantern bisa. Ryan Reynolds yang main. Sebelum jadi Deadpool. Iya. Iya. Apa ya, susah ya pertanyaannya ya? Ini katanya. Hah, Gue juga bingung nih, udah lama nih. jelas. Hah, gak jelas. Makanya aku bilang sedikit 10 pertanyaan. Ini gak jelas banget ya bikin. Belum tentu. Aduh, ini lagi satu lagi pertanyaan dari Mayora nih. Pernah main game superhero apa? Hah? Gak pernah gue kayak. Gak pernah main game. Bukan, gak pernah main game superhero. Naruto superhero gak? Naruto bukan kan? Zaman dulu PS1 bukannya ada banyak game, Spider-Man, Gak main. Batman. Gak main. Ya udah simpel. Gak main gue. Ya kok gue banyak sih lumayan. Coba jelasin ke gue. Gak jelasin, ada tadi Spider-Man, pas zaman PS1 tuh. Spider-Man, cuma susah banget ya. Dulu trainingnya aja nggak lewat. Ternyata ini gak lewat. Iya, susah coy. Apa? Zaman dulu itu kan stack pass kan masih kecil ya. Stack pass itu kan tombolnya ada L1. Iya, depan sini ada 2. Di sini ada 4. Di sini ada 4 pakai analog segala macam. Jadi kayak tangannya masih belum biasa kagok. Main yang tombolnya 2 aja gitu, tinggal loncat doang sama ini aja pusing. Ini ada ngayun lagi, arahin lagi segala macam. Cuma disuruh ayun doang nih. Lompat terus pasang ayunan, jalan ke sini. Susah banget dulu. Masih SD kelas 2 apa kelas 3 zaman dulu. Sekarang ini udah jarang main yang game superhero ya. Yang kayak baru-baru keluar ini kan kayak Spider-Man 2 tuh. Oh, Di PS5 tuh, Miles Morales. Keren banget kata orang sih. Iya, itu. Di Steam juga ada. Steam ya baru keluar. Belum keluar. Udah Keluar. yang kedua 400.000. Masa itu masih Spider-Man pertama. Yang kedua belum keluar, masih Belum. Sony eksklusif. Masih Yang PS pertama eksklusif. itu ya. Pertama. Dia pengen. Belilah. Main biar bisa jawab pertanyaannya. Nanti lah. Ya gitu, ya simpel banget ya pertanyaan. Ya makanya bikin 10 pertanyaan. Oh, Nggak jelas. kita mau habis nih. Mau habis kita bilang nih. Pertanyaan gak jelas sih di akhir-akhir. Iya, karena udah keluar duluan kan di awal. Superhero kesukaan pas kecil, masih SD. Masih SD udah ketemu superhero belum? Kayak belum.
Tadi di TV tadi kan, Batman. Kayak kecil Doraemon sih. Doraemon ini gue anggap jago banget nih. Oh, Doraemon kalau jadi superhero sih, Doraemon bisa ngapainnya dari kantongnya. kalau apa aja, Apa barangnya aja. juga yang kita Nggak pikiran. kepikiran. Iya. Mengubah, lah. Ya. Center Ya, mengubah. center mengubah. Apa lah gitu. Tapi Itu suara lucu ya. tapi pinter sih yang bikin Doraemon sih, Fujio itu. Oh, nggak tahu. Wes, menghargai kreator. Jadi dia kan yang penting nih orang ini robot kucing bisa keluarin apapun. Fiturnya apa pikir nanti. Iya. Gitu. Main idenya bagus Ya, ya. ide itu kan. Iya, Gua bener, keluarin bener, center gitu biasa dia ngapain kek nanti. Iya. Center mengubah air menjadi bubur. Ah, bisa. Center pembesar, center pengecil, Iya. center Iya, paling apa? sering center tuh. Kalau udah bingung mau apa gimana, pakai center aja. Center. Center. Center mengubah baju menjadi api. Ah, iya. Gampang gitu loh. Keluarinnya alatnya juga yang penting bisa lihat pintu misalnya pintu kemana saja bisa. Iya. Jago Fujiko. Benar. Nggak ada sih. Pas masih kecil belum kenal gua Iya, sebenarnya. sama gue juga. Aduh, ini kelihatan kan? Ya, siapa tahu kalian misalnya pas zaman SD nih ngefans sama satu superhero, sampai sekarang masih ngefans. Siapa tahu ada yang kayak gitu. Oh iya, Ini kan padahal bukan buat kita doang. Iya, kaum Gen Z yang baru lahir ketemu superhero. Nah, ini cocok. Nah, nih coba buat kalian Yang baru lahir di era superhero, era-era Iron Man dan kawan-kawan. ya Genji berarti kan. Iya. Mana Pak superhero kalian yang suka apa? Klik di komen. Klik di komen. Oke. Coba. Ini pertanyaan selanjutnya sama kayak tadi, jadi gue singkat aja ya. Thanos itu superhero atau villain? Tergantung, tadi kita jawab ya. Thanos itu superhero atau villain? Superhero atau villain? Menurut orang dia villain, menurut dia superhero. Jadi tengah-tengah. Jadi Netral. tergantung Tergantung perspektif siapa. Jangan-jangan Iron Man juga belum tentu superhero. Bener. Karena dia hancur-hancurin dengan itu. Udah bahas juga. Mungkin jadi di universe yang lain ada Iron Man yang jahat. Betul. Ada si ini siapa? Doctor Strange. Kan makanya dia dimatiin di itu di film Doctor Strange yang terakhir. Mansion of Madness. Hah? Madness of the Universe, Madness Multiverse. Doctor Strange dibunuh kan sama si Bolt yang keluarin ultrasonic sound. Aduh, nggak nonton. Nonton cuma nggak ingat. Jadi Memori gua agak ini. si Doctor Strange itu yang pakai baju biru. Baju biru. Yeah, jubahnya biru, capnya biru semua. Dia dibunuh sama si Bolt yang nggak bisa ngomong tapi punya kekuatan ultrasonic. Kenapa dibunuh? Karena Doctor Strange ini bisa menghancurkan universe. Oh. Nanti nonton. Ayo, habis ini ya. Kita Nonton sih. Aduh, coba tidur dulu sih ngantuk. bener ini orang. Kurang 3 hari ini, 4 hari ini itu cuma tidur kayak cuma 2 jam doang. Salah siapa? Salah? Salah siapa? Enggak salah siapa, tahun baru coy. Vibes-nya kan masih party. Aduh. Next, kenapa sih saya keluar tulisan-tulisan dia yang jelek ini dan gak jelas ini? Aduh. Next, kostum superhero apa yang paling disukai atau keren? Kalau gua jelas, Iron Man. Banyak kan setnya. Banyak setnya, ada 40 lebih. Iya, terakhir sampai 43. Iya, keren banget gila. Itu yang di film ya. Kalau di komik gua nggak tahu, mungkin udah mark 90 berapa kali. Emang iya? Nggak tahu, nggak tahu, kan ngomong nggak tahu. Kan pakai kostum dikit. Siapa yang nggak pakai kostum? Semua pakai kostum. Bukan kayak cuma baju kaos doang, enggak ada. Enggak. Semua pakai kostum kan? Punya ciri khas gitu loh, bahwa dia itu harus superhero ini. Oh gitu. iya. Iya kan? Siapa yang paling keren? Kalau gua Iron Man. Kok bisa Spider-Man ya? Karena ya tadi, karena kan kalau Iron Man itu kan banyak kayak variasinya. Batman juga sebenarnya. Variasi banyak gitu kan. Yang simpen di basementnya kan banyak tuh variasinya. Spider-Man juga itu karena jenis Spider-Man aja banyak, masing-masing Spider-Man aja punya banyak masing kosong lagi. Jadi itu banyak dan fitur-fiturnya keren kan? Ada apa fitur? Banyak yang apalagi semenjak yang udah di kerja sama Iron Man, udah dibikin kan jadi kayak mirip kostum Iron Man. Oh, yang bisa keluar Punya kemampuan kaki laba-laba. Aneh-aneh beda. Ada kaki laba-laba. Dia main Irak lah, susah ntar editnya. Gue mau Di terakhir. terakhir. Iya, Ini terakhir guys. yang ke 3000.
kantong pertama loh. Ini kan ya kantong nomor 1, ada kantong nomor 2, ada nomor 3. Kirain satu ini. Season 2 ini cuma bikin satu judul doang. Superhero 420. Aduh. Sampai capek mas. Wah panjang banget nih. Aduh, tulisan siapa nih? Dulu lah. Tulisan gua nih, gue baca sendiri ya. Jangan dong. Kenapa orang-orang yang cupu, Nah, ini dia. yang Tutur majority, yang bagus ini. yang majority digambarkan dapat special power dari. Kenapa orang yang cupu, yang majority digambarkan dapat special power jadi superhero. Kenapa orang-orang cupu? Maksudnya gini. Capek gue dengar. Maksudnya gini, contoh Peter Parker Peter Parker dibully gak? dibully Sama siapa? karena nerd sama temen itu. Flash namanya. Gak inget. Dory. Gue cuma inget itu dia. Nampan. Iya, Set, nampan. tet. Dia Fun fun fact. Iya. Itu beneran ya pakai CGI. Dia berapa ratus kali? Iya. 200 kali lebih kayaknya. Ini scene-nya. Scene bisa dimasukin. Bisa nanti. Nanti gue masukin Iya. yang lain. Itu keren banget asli. Iya. Itu gue baru tahu loh. Beneran. Baru ini ya, kayak gue baru tahu itu dia ternyata nggak apa namanya nggak CGI. Agak diedit itu. Latihan. Gile. Scene Harusnya- Spider-Man nampan. Sambil gendong si Mary Jane. Iya, sambil ambil buah-buah dan susu yang jatuh. Iya. Itu dia. Itu gue nggak kebayang tuh yang jadi figuran itu syuting berapa lama. Iya. Keren banget sih itu. Balik lagi. Tadi Apa sih? Oh, iya. si siapa Peter Parker itu kan Ah. cupu kan, Hmm. tapi dibully kan. Hmm. Akhirnya dia jadi punya superpower. Hmm. Superpower. Kenapa superpower nggak ke Flash? Yang bully dia, yang udah lebih dominan. Banyak kan film-film digambarkan gitu. Hmm. Superpower itu datang grand ke orang yang lebih kurang dominan gitu loh. Oh. Yang dibully orang, yang tak berdaya sehingga dapat superpower. Contoh lagi si Shazam. Kan bocil tuh Shazam, anak kecil tiba-tiba ketemu kakek-kakek gitu, dia juga dibully-bully. Ini lebih menggambarkan di film Shazam itu dia kan ada 7 tuh. Itu 7-7-nya orang-orang yang kurang dipandang orang, yang gemuk banget lah, yang cacat lah, timpang gitu, memang pakai tongkat, yang ada yang insecure, banyak. Tapi setelah dapat superhero, dapat kekuatan jadi superhero, kuat kan, overpower kan. Nah, kenapa menurut lu? Karena film ya. Satu film, dua, apa yang bisa dipelajari? Karena kalau tapi susah nih relatein ke dunia nyata ya, karena itu justru kan fiksi ya. Cerita fiksi yang digambarkan bahwa lu itu kalau lu kaum minoritas ya, bukan minoritas. Lu yang terbuli atau yang tersakiti itu one day bisa balas dendam. Enggak boleh. Nggak boleh, Bukan gitu, nggak boleh. bukan tujuannya bukan balas dendam enggak. Cuma apa ya, susah. One day bisa punya chance untuk jadi lebih baik, lebih dari orang yang membuli lu, tanpa membuli balik orang itu. Lewat apa? Banyak. Lewat prestasi, lewat pekerjaannya mungkin banyak. Dan nggak dikit juga orang-orang yang hari ini terkenal, ya dulunya tuh emang bukan siapa-siapa, tapi bukan siapa-siapanya nggak dipandang banget gitu. Oh, diremehkan Gitu. Tapi hari ini ketika jadi siapa-siapa yang tadinya ngebully jadi banyak mendekat gitu kan. Nah, berarti kan artinya kan berputar, roda itu berputar gitu. Gak selamanya kita di bawah. Nggak selamanya kita di bawah, nggak selamanya kita jadi yang dominan di atas. Betul. Nggak selamanya kita lebih dari orang. Saat kita posisinya di bawah, kita harus ngerasa bahwa kita harus punya tetap impian yang tinggi untuk mencapainya. Saat kita di atas, kita harus tetap punya kerendahan Yang hati. humble, iya. Untuk tetap itulah napak lah. Ini tema superhero mah cuma gimmick, guys. Iya, sebenarnya kita mau ngomongin ini dari awal. Nah, Pas banget ditutup dengan ini. Jadi apapun yang kalian hadapi, jangan nyerah. Apa tetap sih? semangat. Tetap berjuang, Masa depan, pasti bagus. aduh, kelihatan kosa katanya. Aduh.
Ya jadi intinya gitu ya. Intinya apa? Apa ini jadi udah kejawab? Udah Ya. kejawab bahwa ya memang itu menurut gua dihadirkan seperti itu memberikan orang harapan gitu loh. Iya ya. Harapan Nah bahwa itu makanya, tapi kan takutnya dia tahu loh bahwa ini fiksi gitu loh. iya, meskipun itu fiksi jadi harapan, pengharapan bahwa someday gue bisa juga gitu loh. Asal yang pakai karakter yang tadi misalnya, gue mau berkorban buat orang, gue harus rajin, gue harus kerja keras, bisa kecapai meskipun nggak bisa terbang, lu nanti nggak bisa terbang. Iya. Ya tapi kan semua kan dimulai dari mimpi untuk bisa mencapai apa yang lu impikan gitu loh. Siapa bisa pikir bisa ke Mars? Iya. Siapa bisa pikir pergi ke bulan? Kan itu kan hal yang masih di luar apa ya? Di luar kewajaran di era orang. Meskipun di saat ini pun ke Mars saya gimana ya? Coba lu jelasin gue deh. Yuk kita ke Mars. Oke, jelasin gue rutenya gimana. Nggak bisa kan? Iya, kayak lewat Bekasi. Iya, lihat Bekasi atau Cikampek gitu kan nggak bisa. Sampingnya Mars. Iya, tapi gue yakin itu bisa. Bahkan si Elon Musk itu kan, buatan Elon Musk kan, si SpaceX itu, dia bilang, gue tahu meskipun gue sampai mati, gue nggak akan ke Mars. Dia bilang gitu. Gue tetap buat, karena visi dia panjang, visi dia buat ya kelangsungan orang di masa depan. Karena kelihatan kok bumi makin lama makin hancur gitu kan. Sampai muncul petisi-petisi, ada petisi, bukan petisi sih, kesepakatan negara-negara berapa banyak ya? Kayak hampir semua negara ya, 100-an lebih. Kalau 80% kita tangani, mereka sepakat untuk mau turunin suhu bumi 2%. Bukan turunin, mencegah naik sampai 2%. Caranya gimana? Ya dilimitasi. Misalnya hal-hal yang membuat gas rumah kaca dikurang-kurangin, tapi harus serempak biar dampaknya gede. Kalau cuma negara A doang nggak berasa, maka perlu ditandatangani. Kayak sampai hari ini udah di-approve deh, begitu. Nah, Kurang tahu sih, gue belum baca. nah, nanti beritanya akan ada di sini, ya. Nanti gue provide beritanya. Nah, jadi apa namanya, nggak ada yang mustahil gitu loh. Betul. Nggak ada yang mustahil. Semua dimulai dari ya mimpi dulu aja. Iya. Nggak ada yang mustahil. Dan Nggak ada semua yang orang kepikiran. punya masanya juga ya. Punya masanya juga, bener. Hari ini mungkin kita di bawah, besok kita nggak tahu, kita di atas, di Betul. tengah, atau tetap di bawah, itu pilihan sebenarnya. Kalau kita nggak prepare, Kalau nggak prepare juga. pas momen datang, udah nggak siap. Iya. Ada yang bilang keberhasilan itu adalah ketika preparation bertemu dengan opportunity. Mantap. Ya. Ketika kita udah siap, ada kesempatan datang, pas sukses. Ya. Nggak ada tuh orang sukses tapi nggak nyiapin apa-apa. Sukses di lari maraton tapi nggak pernah lari, nggak mungkin. Nggak berlatih, nggak mungkin. Iya. Bahkan ya orang pelari paling cepat itu Usain Bolt ya. Iya, Usain Bolt ya. Larinya 9 detik lebih gitu. Lo tahu dia latihan berapa? 4 tahun. 4 tahunan betul. Gile gak? Cuma buat lari. Cuma buat lari 9 detik. Kan kelihatan kan, nggak ada yang instan, tetap harus bayar harga gitu. Tapi dari hal ini kita dapat pengharapan gitu loh. Ketika kita tetap steady, tetap konsisten, ya pasti akan membawakan hasil. Waktunya aja. Kita sukanya mau yang cepat. Nah, Mau yang instan kayak mie. iya. Mie aja nggak instan. Mie aja nggak instan, butuh 3 menit. Iya, jalan ke dapur. Iya. Jalan dulu, air. Iya, tutup lagi. Ribet. Iya, jadi semangat buat kita semua. Semoga topik ini memberikan banyak insight secara Global. knowledge. Superhero yang nggak tahu jadi tahu, Iya. nilai-nilai Jadi atau tertarik Iya. mungkin. terus bahasan-bahasan kita tentang relate ke hidup kita. Iya. Banyak emang. Banyak. Film tuh dibuat biasa untuk memberikan nilai-nilai yang relate ke hidup kita. Iya. Terus semangat. Sekali lagi Happy New Year Happy New Year. untuk kita semua tahun 2024. Kalau nonton di dekat-dekat 2025 udah mau habis ya, Happy New Year juga. ya, Happy New Year juga. Kalau Nonton di bulan Juni ya tetap harus happy di New Year Happy ini, New Year. tetap harus happy. Jadi Happy sampai New Year. jumpa di episode berikutnya. Dengan tema yang baru.
Ada yang mau disampaikan lagi? Ada. Nggak ada apa? Oke. Sampai jumpa semua. Bye.